pakar pembaca pikiran orang lain. Kan untuk menganalisis emoji, validasi adalah gula, standar adalah protein. Halo, selamat datang kembali teman-teman hangatku. Aku Ika dan ini di antara awan dan bumi. Coba bayangkan, value kita seperti balon helium yang diikat ke tangan orang lain. Sedikit kritik, angin kencang, balon itu terbang liar. Sedikit pujian, tarikan lembut, kita merasa tenang. Hidup kita sepenuhnya tergantung pada seberapa orang lain memegang tali. Itu melelahkan. Kita menjadi pakar pembaca pikiran orang lain. Kita menghabiskan energi luar biasa untuk menganalisis kenapa dia cuma kasih love kan. Wow, apakah dia diam karena kagum atau karena tidak peduli? Kita lupa otak kita seharusnya digunakan untuk menciptakan hal hebat, bukan untuk menganalisis emoji. Semakin kita keras berusaha menyenangkan semua orang, semakin kita kehilangan nilai unik kita. Kita jadi seperti restoran yang menyediakan semua jenis masakan, pada akhirnya tidak ada satupun yang benar-benar otentik. Kita harus membedakan secara tegas. Validasi adalah gula, standar adalah protein. Gula atau validasi adalah energi instan. Itu membuatmu merasa tinggi sebentar setelah dipuji. Tapi tak lama kemudian kamu crash dan butuh dosis baru. Ini adiktif dan gak membangun apa-apa secara permanen. Kalau protein atau standar diri adalah energi yang berkelanjutan, ia komitmen senyap yang kamu buat pada dirimu sendiri mengenai kualitas, etika, dan pertumbuhan. Ia adalah disiplin untuk menyelesaikan tugas dengan baik bahkan jika tidak ada yang melihat. Seseorang yang berstandar tinggi gak perlu berisi. Mereka tenang karena mereka tahu mereka telah memenuhi kriteria internal mereka sendiri. Output mereka berbicara lebih keras daripada branding mereka. Ketika kamu menetapkan standar internal, kamu telah memutus rantai yang menghubungkan value kamu dengan opini orang lain. Kamu gak lagi menunggu restu, kamu mengeksekusi visi. Lalu bagaimana cara kita melatih juri internal kita? Ini memerlukan self-talk yang lebih lembut tapi tegas, bukan menghakimi. Latihan The Quiet Win. Setelah kamu mencapai sesuatu yang kamu banggakan, jangan segera membagikannya. Rayakan di dalam hati, rasakan kepuasan yang murni tanpa input eksternal. Latih ini mengejarkan otakmu bahwa perasaanmu sendiri sudah cukup. Yang kedua, identifikasi the non-negotiable. Tentukan 3-5 standar inti yang gak kamu dapat kompromikan. Misalnya, kejujuran, kebaikan dalam komunikasi. Tulis, catat kecil. Setiap kamu merasa goyah dan mencari validasi, lihat standar itu, tanyakan, apakah tindakan ini memenuhi standar? Jika ya, pendengar orang lain menjadi opsional. Yang ketiga, memeluk ketidaknyamanan. Menjadi otentik itu berarti kamu kehilangan beberapa teman atau peluang. Kamu berani bilang enggak. Sambut ketidaknyamanan itu, rasanya enggak enak, tapi itu adalah bukti bahwa kamu sedang membangun pagar
bahwa kamu sedang membangun pagar nilai di sekelilingmu. Kamu memberi dirimu istirahat dari tuntutan untuk selalu tampil. Dari teman-teman berharga dan hangatku, mari kita putuskan kontrak dengan drama dan ketergantungan. Kamu adalah kreatif director dari hidupmu. Orang lain hanyalah audiens yang lewat. Berhenti mencari izin mereka untuk bersinar. Fokuslah pada protein, pada standar integritas dan pertumbuhan yang senyap. Ketika kamu tahu nilai dan telah menetapkan standarmu, suara kritikus luar akan menjadi bisikan yang mudah diabaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kamu menemukan kekuatan. Stay elegant and let your internal standard define your worth. Aku Ika, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.